awal film diperlihatkan seorang jurnalis wanita bernama Virginia Vallejo. Ia dikawal begitu ketat oleh pasukan Amerika khususnya CIA. Siapakah dia sampai harus dijaga begitu ketat? Ia adalah orang terdekat Pablo Escobar yang akan membeberkan siapa Pablo Escobar serta apa kelemahannya. Ma'am, for your own safety, you do not leave this room. Can you get him to bring me an aspirin? Is there a drug in this country? You understand? Pada tahun itu, tahun 1981 di Kolombia, Pablo Escobar, ini orangnya, ia bersama anak buahnya terlihat sedang asik jalan-jalan menggunakan motor. Hingga salah satu anak buahnya tak sengaja menabrak kuda yang tiba-tiba melintas. Melihat kuda itu sudah tak bisa diselamatkan, Pablo lantas memerintahkan anak buahnya untuk segera menembak mati kuda itu agar segera terlepas dari penderitaannya. Cerita beralih ke kediaman Pablo. Di sana Pablo mengatakan kepada Victoria istrinya kalau ia akan mengadakan pesta besar yang diperuntukkan untuk kaum-kaum elit dari semua golongan, yaitu untuk merayakan 2000 rumah yang telah Pablo buat untuk orang-orang miskin di kotanya. Sebelum acara pesta itu digelar, Pablo menyuruh rekannya yang bernama Saprol untuk membersihkan namanya di kepolisian, karena sebelumnya Pablo diketahui telah membunuh 2 orang polisi. Pablo akan memberi uang banyak ke Saprol untuk segera membereskan kasus itu. Dan jika orang-orang di pemerintah menolak, maka Pablo akan membakar gedung pengadilan itu. My question's wife works at the courthouse. Singkat cerita, pesta itu digelar. Terlihat di sana juga ada seorang jurnalis wanita bernama Virginia yang hadir bersama suaminya. Virginia bertanya-tanya kenapa pesta ini digelar dengan penjagaan sangat ketat. Ia menjadi penasaran siapa sebenarnya Pablo Escobar. Ia hanya tahu kalau Pablo Escobar adalah orang yang sangat kaya raya. Di suatu kesempatan Pablo berkenalan dengan Virginia. Pablo sendiri sudah tahu dan sering melihat di TV ketika Virginia menjadi presenter. Di sini Pablo memberitahu Virginia kalau pesta ini digelar untuk merayakan 2000 pembangunan rumah yang dibuat untuk orang-orang miskin di kota itu. Pablo juga mengajak Virginia untuk melihat 2000 pembangunan rumah itu esok hari. Good for the country or good for you? Hingga esok harinya, Virginia bersama kru TV-nya dibawa Pablo ke daerah pinggiran kota tersebut, yang tepat di samping pembuangan sampah. Di sana para warga sangat mencintai Pablo yang selalu memperhatikan orang-orang miskin yang berada di kota tersebut. Bahkan anak-anak dari warga tersebut banyak yang dinamai Pablo, berharap agar anak-anak mereka sama dermawannya seperti Pablo. Saat diwawancarai, Pablo menjelaskan bagaimana orang-orang miskin di Kolombia sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Di sini Virginia mulai kagum dengan Pablo tanpa memikirkan dari mana asal kekayaan Pablo itu sendiri. Di malam harinya terlihat mereka berdua makan bersama. Sampai Pablo menanyakan, "Apa kau punya suami?" Are you married? Virginia pun menjawab kalau ia mempunyai suami. Suaminya itu sebenarnya sudah punya kekasih lain tapi ia tak pernah diceraikannya. Dan sebenarnya Virginia sudah tak tahan lagi dengan suaminya itu. Can be fixed. Will I be his widow? Mira, I don't like. Hingga tepat esok harinya, suami Virginia didatangi sekelompok orang dan dipaksa untuk segera menceraikan Virginia. 1 minggu kemudian Virginia dibawa Pablo ke acara pesta. Pablo tak segan-segan memperkenalkan Virginia ke orang-orang di sana. Virginia sendiri akhirnya tahu kalau mereka adalah para mafia kartel. Namun anehnya, Virginia merasa terlindungi dan nyaman berada di sana karena ia sangat dihormati ketika bersanding dengan rajanya, yaitu Pablo. Virginia semakin terpesona ketika melihat Pablo memimpin pertemuan bersama para kartel lain. Di sana Pablo membagi wilayah perdagangan. Kartel miliknya akan mengambil wilayah Florida, sementara kartel Cali mendapat wilayah New York, namun tetap harus membayar pajak yang besar terhadap Pablo. Esok harinya di Florida, terlihat ada mobil besar yang menghalangi jalan sebuah tol. Tentu hal itu membuat pengemudi lain kesal. Namun tiba-tiba ada pesawat mendarat di sana. Ternyata pesawat itu membawa kokain atas perintah Pablo. Lalu para anak buah Pablo segera mengambil barang haram itu untuk diedarkan di Florida. Peredaran barang haram milik Pablo Escobar meningkat tajam di Amerika. Dilaporkan narkoboy yang ada di Amerika 80%-nya berasal dari Kolombia. Sampai-sampai Presiden Amerika yang pada saat itu menjabat harus terus mengingatkan warganya agar menghindari barang haram tersebut. Presiden juga mengutus agen CIA terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Agen tersebut bernama Separ. Separ juga bertemu dengan perwakilan Kolombia.
Perwakilan Kolombia itu menjelaskan kalau mereka sangat kewalahan menyelesaikan masalah tersebut di negaranya, mengingat banyak hakim yang sudah pasti disogok atau dibunuh oleh para kartel jika berurusan dengan mereka. Sebagai solusi, mereka akan membuat aturan untuk mengekstradisi para penjahat Kolombia, yaitu untuk semua terdakwa narkoboy di Kolombia akan ditindak dan dihukum di Amerika. Hal tersebut ternyata terdengar juga oleh Pablo dan para kartel lain. Di sini Pablo berencana akan masuk ke dunia politik agar perjanjian ekstradisi itu dibatalkan. Esok harinya Pablo dan anak buahnya mendatangi salah satu calon perwakilan rakyat yang akan mengikuti pemilihan umum. Ia memberikan uang yang sangat banyak untuk kelangsungan kampanye kandidat tersebut. Dengan syarat nantinya Pablo harus diangkat menjadi senatornya. Tentu saja mereka sangat setuju. Hingga singkat cerita kandidat itu terpilih dan Pablo menjadi salah satu yang akan duduk di kursi penting di dunia politik. Ketika di rumah, Pablo mengajari anaknya untuk selalu mencintai dan memperhatikan rakyat miskin. Pablo juga mengingatkan anaknya jangan sekali-kali mengonsumsi narkoba. Muy bien, mijo. Esok harinya terlihat Virginia yang akan pergi ke Amerika untuk menghadiri acara TV di sana. Namun sebelum ke sana, Pablo memberikan uang yang sangat banyak serta kalung yang sangat mahal ke Virginia. Saat sedang berada di Amerika, Virginia didatangi oleh agen Shepard untuk mencari informasi tentang Pablo. Namun di sini Virginia menjelaskan kalau ingin tahu tentang Pablo, tanyakan saja langsung ke orangnya karena ia juga sekarang sudah menjadi perwakilan rakyat di Kolombia. Namun di balik itu, di Kolombia sedang ada rapat para petinggi negara. Di sana salah satu menteri kehakiman mempermalukan Pablo dengan menyebut uang kekayaan Pablo berasal dari hasil narkoba. Dan hal itu membuat negara Kolombia sangat malu. Yang padahal menteri kehakiman itu menjabat berkat dana besar yang telah Pablo berikan sebelumnya. Di sana Pablo terus dipermalukan sampai para petinggi yang lain mentertawakannya. Hal tersebut tentu terdengar oleh semua warga Kolombia termasuk istrinya yaitu Victoria. Victoria sendiri sebelumnya sudah melarang Pablo untuk terjun ke politik. Hal itu diperburuk dengan surat kabar yang memberitakan kalau Pablo dulu pernah membunuh 2 orang polisi. Yang ternyata Saprol yang diutus Pablo untuk membersihkan namanya dari kasus pembunuhan 2 orang polisi itu tak menjalankan tugasnya. Diketahui Saprol malah memakai uang itu untuk kepentingan pribadinya. Dan karena hal tersebut, Saprol disiksa hingga tewas. Kemudian Pablo dan para kartel lain berkumpul. Di sini Pablo berencana untuk membunuh menteri kehakiman yang telah mempermalukannya itu, termasuk si penulis surat kabar yang telah membongkar masa lalunya itu. Kartel dari Cali sempat melarangnya namun Pablo tetap kekeh pada keinginannya. Hingga keesokan harinya, para Karyo akan mendapatkan tugas dari Pablo. Karyo itu sendiri adalah sebutan untuk orang-orang yang dibiayai dan dilatih oleh para kartel untuk membunuh musuh-musuhnya. Karyo dibayar mahal untuk mengemban tugas dari para kartel. Keesokan harinya para Karyo menjalankan tugasnya dengan membunuh menteri kehakiman dan si penulis berita. Malam harinya Pablo dan Virginia bertemu. Di sini Pablo menjelaskan kalau dirinya akan melawan pemerintah yang tetap kekeh ingin mengaktifkan perjanjian ekstradisi itu, walaupun dengan cara berperang. Virginia sempat melarangnya karena yang Pablo lawan adalah pemerintah. Namun Pablo tetap kekeh dengan rencananya itu. You are coming with me. Pablo, you're losing your mind. Hingga pada Mei 1984, para kartel melakukan rapat rahasia dengan perwakilan pemerintah. Di sana para kartel berkenan untuk membayar hutang negara yang begitu besar kepada negara lain. Tetapi dengan syarat pemerintah harus menghapus jejak kejahatan para kartel serta membatalkan perjanjian ekstradisinya. Sayangnya di sini perwakilan pemerintah menolak hal itu. Hingga saat itu juga Pablo menyatakan perang terhadap pemerintah. Sejak itu Pablo terus memberikan teror terhadap para penjabat yang menentangnya. Terlihat salah satu penjabat yang sebelumnya menentang Pablo, ia diberikan peti mati ke rumahnya. Hingga pejabat tersebut ketakutan dan langsung kena serangan jantung sampai tewas. Karena teror yang terus dilancarkan Pablo, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk menangkap Pablo dengan hadiah 1 miliar peso. Pablo merasa terhina ketika dirinya hanya dihargai 1 miliar peso. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai kalangan bawah yang selalu mencintainya untuk membunuh semua aparat pemerintah dengan imbalan yang sangat besar. Terlihat orang-orang yang sudah dipersenjatai mulai membunuh semua polisi yang mereka temui. Namun pemerintah juga tak tinggal diam. Para aparat dengan brutal membunuh orang-orang yang dianggap ikut dengan Pablo. As a future Sicario, 10 executions for each dead police officer. Tak sampai di sana, pemerintah yang terus mendapatkan kabar kematian para aparatnya, mereka membentuk agen khusus untuk memberantas para anak buah Pablo.
Di balik itu, Virginia tiba-tiba dipecat karena diketahui ada hubungan dengan Pablo. Tak terima dengan itu, Virginia mengancam bosnya kalau ia akan melaporkan hal itu ke Pablo agar bosnya itu segera dilenyapkan. Hijo de puta. Someone tell Pablo to blow up your fucking building with you and your family inside. Beberapa hari kemudian, Virginia menghubungi Pablo dan merasa kesal karena dirinya telah dipecat dan dijauhi orang-orang karena kedekatannya dengan Pablo. Virginia mengatakan kalau dirinya tidak mau lagi berhubungan dengan Pablo. Pada saat itu, Pablo yang sedang bersembunyi di hutan langsung terlacak oleh agen pemerintah, hingga peperangan pun terjadi di hutan tersebut. Beruntungnya Pablo sendiri berhasil melarikan diri walaupun dengan keadaan telanjang bulat. Di balik itu, anak buah Pablo yang memegang kendali kartel Kali tertangkap dan ditembak mati. Setelah itu, Pablo lebih membrutal dengan meledakkan tempat-tempat penting sampai pemerintah merasa kewalahan. Walaupun Pablo orang yang sangat dicari, ia tetap berkeliaran bersama keluarganya. Karena pengoboman itu terus saja dilancarkan Pablo, pemerintah mengajak Pablo untuk bernegosiasi. Pada akhirnya Pablo mau menyerahkan diri dan akan masuk penjara, namun dengan syarat penjara itu harus Pablo sendiri yang menyediakan. Serta perjanjian ekstradisi itu harus dibatalkan. Pada akhirnya Pablo dipenjara. Terlihat penjara itu seperti hotel mewah. Dan Pablo juga bebas berkeliaran karena penjara itu berluas puluhan hektar. Bahkan ada lapangan bola. Ketika Pablo ikut bermain bola dengan pesepak bola profesional yang telah ia undang, Pablo juga tak akan pernah menghentikan pertandingan itu sampai tim yang Pablo mainkan itu menang. Tentu saja lawannya akan mengalah karena takut dengan sang raja kartel. Bahkan di penjara sana juga bebas memasukkan wanita-wanita panggilan untuk menghibur dirinya beserta antek-anteknya. Ternyata di penjara tersebut, Pablo lebih dengan mudah mengatur perdagangan narkobonya tanpa harus takut ditangkap polisi. Setiap minggunya anak dan istrinya datang untuk berkumpul. Saya jadi teringat penjara itu sama seperti penjara di Wakanda untuk para koruptornya. Di balik itu, Virginia sendiri yang terus menganggur dan tak kunjung mendapatkan pekerjaan, ia terus menjual harta-hartanya sampai habis. Ia tidak bisa menjadi jurnalis karena stasiun TV di dunia telah memboikotnya. Hingga suatu hari, Virginia pergi ke penjara untuk menemui Pablo. Di sana ia meminta uang yang cukup banyak ke Pablo karena sekarang Virginia berencana untuk tinggal di Eropa. Karena pada saat itu Virginia sudah tidak mempunyai uang sepeser pun. Namun karena pada saat itu Virginia telah membandingkan dirinya dengan istri sah Pablo, membuat Pablo sangat marah. Karena istri Pablo yaitu Victoria tidak sebanding dengan wanita manapun. Karena Victoria lah yang telah menemani Pablo ketika miskin sampai kaya seperti ini. Sedangkan Virginia hanya suka dengan Pablo karena Pablo banyak uang. Pada malam harinya terlihat Pablo sedang membicarakan hasil penjualan narkoboy dari kartel Kali yang tak sesuai dengan perjanjian awal. Menurut kartel Kali, saat ini penjualan sedang susah dan banyak dari barangnya yang sudah disita polisi. Pablo yang tahu mereka sudah menipunya, langsung memerintahkan anak buahnya yang ada di sana untuk segera membunuh mereka. Sayangnya kejadian tersebut harus terdengar ke publik lewat media. Pada akhirnya pemerintah akan memindahkan Pablo dan anak buahnya ke penjara militer. Namun saat akan dibawa, Pablo dan anak buahnya sudah terlebih dahulu melarikan diri. Kemudian para anak buah dari kartel Kali yang telah Pablo bunuh kemarin, sekarang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu membantai anak buah Pablo. Dan catatan kriminal mereka akan dihapuskan. Tak sampai di situ, pesaing kartel Pablo juga ikut bergabung dengan pemerintah, termasuk DIA dan CIA. Setelah itu mulai bertebaran mayat dari anak buah Pablo dan antek-anteknya. Bahkan Virginia sendiri terus diteror. Sampai suatu ketika Virginia hampir diberondong peluru ketika hendak menjual satu-satunya emas yang ia miliki. This belong to European royalty. Beruntung Virginia masih selamat. Karena terus-terusan diteror dan hampir dibunuh, akhirnya Virginia menemui agen Shepard. Di sini Virginia berkenan membuka semua kedok Pablo dengan syarat meminta perlindungan. Virginia juga memberitahu kelemahan Pablo yaitu keluarganya. Di balik itu Pablo yang merasa keluarganya sudah tak aman lagi, ia memerintahkan istri dan anaknya untuk segera pergi ke Eropa. Namun sayang saat akan pergi, pihak DIA dan CIA yang sudah mengetahui kelemahan Pablo langsung menahan anak dan istrinya tersebut. Anak dan istri Pablo ditahan di sebuah hotel dan tepat di samping kamar keluarga Pablo, agen Shepard dan DIA yang lain sedang mengintai. Pablo yang melihat di TV kalau istri dan anaknya telah ditangkap, ia langsung menghubungi keluarganya itu. Namun di sini istri Pablo menyuruh untuk tidak menghubunginya lagi karena pemerintah akan melacak Pablo. Telepon pertama yang dilakukan singkat membuat agen DIA kesulitan untuk melacak Pablo. Namun Pablo yang gelisah karena terus memikirkan keluarganya itu menelepon kembali. Padahal Pablo tahu kalau percakapan mereka sedang disadap dan Pablo akan segera terlacak.
Pablo sekarang tak peduli lagi dengan keselamatannya dan ia hanya ingin mendengar suara dari anaknya. Hey, you have your dress ready? It's so shiny, Dad. Mommy says I can't be in the show. Come on, you will see. Di balik itu, para agen yang sudah mengetahui keberadaan Pablo bergegas untuk menangkapnya. Bahkan pemerintah menyuruh agennya untuk membunuh Pablo. Di sana Pablo sempat berbincang ke anak sulungnya yang harus ia katakan ke media nanti, yaitu pemerintah mengingkari janji untuk membiarkan keluarganya pergi ke negara lain. Pemerintah juga terus membohongi dirinya dengan tidak memberi perlindungan ke keluarganya ketika waktu itu Pablo menyerah. Lalu Pablo memberi amanat kepada anak sulungnya untuk bisa menjaga adik dan ibunya. Dan Pablo memberikan tanggung jawab keluarga di pundak anak sulungnya itu. Hingga para agen datang dan langsung menembaki Pablo. Raja dari raja para kartel narkoba ini harus tewas mengenaskan. Para agen bersorak-sorai mendengar Pablo telah tewas, namun anak dan istrinya menangis. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Ada kata-kata yang pernah terucap dari mendiang Pablo Escobar, salah satunya, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, ketika kamu terperosok di bawah, hanya keluargamu lah yang akan terus bersamamu. Jadikanlah keluargamu itu prioritas utama. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.